Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga, tadi Adit itu agak sopan, tapi dugaan yang kami lakukan sama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi gitu deh. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Paslon tertentu jadi ada yang sudah disetting, logaritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50%. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Tadi Adit sudah mengemukakan itu. Nah, yang kedua adalah yang tadi ditemukan forensik C1, dan ini soalnya yang disebut dengan account forensik. Jadi menilai angka-angka itu. Nah, ini sudah dilakukan. Nah, sebagian dilakukan oleh masyarakat, sebagian dilakukan oleh tim kawal, dan sekarang ada tim lagi yang memeriksa seluruh data yang ada di servernya KPU dengan diperiksa soal ini. Nanti akan dibandingkan dengan seluruh data yang dimiliki oleh kawal amin. Gitu, gitu. Jadi kami nggak main-main. Juga akan dilakukan forensik lain. Ini belum bisa dibuka. Jadi kalau terus main-main, forensik ini akan kami buka di depan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada kecurangan yang bisa juga ditemukan, dan kita mempunyai ahli forensik yang bisa masuk itu. Apalagi kalau usulannya Bang VJ itu diakomodasi. Kita siap dengan tim forensiknya. Karena selama ini audit IT terhadap sistem KPU tidak pernah dilakukan. 2 surat dari tim hukum Amin tidak pernah dijawab. Surat kami kepada Bawaslu untuk mendorong supaya KPU melakukan audit juga tidak dilakukan. Dan analisis kami mengkonfirmasi memang ada sistem yang algoritmanya itu sudah dibangun. Jadi tim yang ketiga bukan tim jahat, metode forensik lainnya akan kami lakukan. Dan ini akan dijelaskan nanti di dalam ahli. Karena kalau kita buka sekarang, ya kan? Waduh, dia akan menggunakan itu. Ini menghadapi orang yang curang, culas, dan licik, nggak bisa dibuka semuanya kan? Oke, kalau yang ini, teman-teman bisa lihat data di situ. Saya buka data saya supaya saya bisa lihat. Itu kalau dibaca adalah di DKI Jakarta, kota administratifnya saya tutup. Sampai TPS-nya sebenarnya kami punya. Dan ini yang tadi saya bilang, seluruh datanya itu berasal dari datanya KPU. Jadi pakai data KPU sendiri nih. Belum dibandingkan dengan datanya Kawal Amin. Di situ kelihatan, nomor 1, di situ tandanya 108, nomor 2 paslonnya 74, nomor 3 16, kemudian berubah. Yang nomor 1 tetap 108, nomor 2 kemudian jadi 748. Jadi ditambahkan itu. Jadi angkanya di situ akhirnya bisa ribuan itu. Ini enggak, dari 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 TPS aja bisa 6 ribuan lebih. Nah itu contoh-contohnya. Jadi teman-teman, ini betul-betul bukan sekedar salah menulis. Karena mestinya, contohnya gini, mestinya IT atau artificial intelligence yang ada dalam sistem IT-nya KPU, itu dia bisa membaca. Kalau di atas 300, mestinya itu nggak bisa diinput. Tapi itu bisa diinput di atas 300. Itu kalau tidak sistemnya memang dibangun dengan rekayasa tertentu, sulit itu. Dan itu masalah kecil, bukan masalah besar. Jadi kalau masalah fundamental kayak begitu, dari KPU tidak bisa melakukan, ya pantas saja kalau kita mencurigai ada indikasi kuat membangun sistem yang memang sudah diotomatisasi. Itu keterangannya. Oke, kami melakukan khusus di Kota Bandung. Ada hasil yang menarik. Ini nanti akan diserahkan kepada tim ini. Nah, datanya begini. Di Bandung, kita mencoba memotret Kota Bandung. Dan yang kita potret baru 2% dari populasi TPS. Dan hasilnya ditemukan penggelembungan suara
yang kira-kira di atas 2%. Baru 2% dari populasi, kecurangannya itu adalah 2% sampai 3% dari jumlah suara itu. Jadi kebayang tuh. Itu baru 2% populasi, hasilnya kecurangannya itu 2 sampai 3%. Jadi kalau sudah 100% di Kota Bandung, kita bisa perhitungkan. Jadi kira-kira penggelembungannya yang di bawah di populasi 2% yang hasilnya 2% sampai 3% itu udah 1.500. Jadi kalau 100% dibagi 20 dikali aja 50. Ada puluhan ribu. Baru Kota Bandung aja. Dan sekarang ada pola lain. Karena ini sudah ketahuan loncatannya 600, 700, 800 kira-kira di angka itu ya. Sekarang ini penambahannya itu dilakukan, kami menduga gitu ya, berdasarkan potret, itu 100-100 setiap TPS. Ada pola, bos. Ini liciknya luar biasa. Atau biasa di luar. Jadi teman-teman, itu hasil dari forensik IT. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan kami jelaskan lebih detail. Tapi paling tidak, hari ini, dengan tim IT forensik kami, kita bisa membuktikan bahwa rekayasa sistem itu terjadi. Nah, yang perlu dilakukan adalah, saya ingat pada pernyataan Sobat Refli, kecurangan yang ketiga. Kecurangan yang ketiga, dengan dihancurkannya psikologi melalui quick count, maka kemungkinan besar transaksi jual beli suara di proses rekapitulasi kecamatan bisa dengan mudah dilakukan. Dan itu yang harus diwaspadai. Udahlah, ngaku kalah aja, lu harganya berapa? Diduga bisa seperti itu. Dan ini sungguh-sungguh menghancurkan proses demokratisasi karena tidak ada keadaban, apalagi integritas. Saya mau berhenti sampai situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.